Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sofia Tokfara Harahap. Saya dari Universitas Malik Pesawat. Saat ini, saya sedang melaksanakan kegiatan studi independen di PT Somea Kreatif Nusantara di posisi Web Development with PHP Laravel. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial membuat modul verifikasi writer dan konfirmasi artikel oleh owner. Kemudian membuat statistik data, yaitu total artikel, artikel pending, kategori beserta total artikel pada kategori tersebut. Pada halaman dashboard, owner bisa lihat full statistik, namun writer bisa lihat statistik pribadi. Yang terakhir, menampilkan data artikel terbaru dan artikel berdasarkan kategori tertentu di halaman front-end. Ini saya hanya akan menjelaskan dari codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, yang pertama itu bagian verifikasi. Langsung saja kita masuk ke root, kemudian ke web.php. Di bagian writers-nya, kita tinggal update, destroy, dan show. Kemudian lanjut kita ke resource, ke view, kemudian ke backend, ke writers, dan ke modal blade. Nah, di sini terdapat label. Label ini label untuk dropdown, yaitu menghubungkan dengan elemen select menggunakan atribut. Terdapat text writer verification. Kemudian di sini ada option pertama dalam dropdown, yaitu verified. Kemudian yang kedua ada unverified. Di sini juga terdapat button atau tombol untuk close atau menutup. Di sini juga terdapat button atau tombol submit untuk mengirimkan form yang memiliki ID form writer. Kemudian di bagian index kita menginput untuk bagian modal tadi. Selanjutnya kita ke model. Kita masuk ke app, terus ke model, terus ke user PHP. Nah, di sini kita menambahkan is verified untuk menunjukkan apakah pengguna telah terverifikasi atau belum. Kemudian kita ke bagian controller bagian backend, kemudian writer controller. Nah, di sini kita tinggal menambahkan bagian public function show. Di sini terdapat parameter ID. Parameter ID ini adalah ID penulis yang akan digunakan untuk mencari data penulis. Kemudian terdapat this writer service get first byte. Nah, ini memanggil fungsi dari service dari writer service untuk mengambil data penulis berdasarkan ID. Kemudian di sini ada try catch. Ini blok try digunakan untuk mencoba mengeksekusi kode. Jika ada kesalahan, catch akan menangkap dan memberikan respon kesalahan. Nah, ini respon JSON ini dia yang akan mengirimkan respon berupa JSON yang berisikan data penulis jika berhasil atau pesan kesalahan jika terjadi error. Kemudian di bagian public function update. Di sini terdapat parameter request yang menyimpan data dari HTTP, termasuk data yang dikirim oleh pengguna, seperti verification status. Kemudian di sini ada validator make, digunakan untuk melakukan validasi pada data yang masuk. Dalam hal ini, memastikan bahwa verification statusnya harus diisi dan nilainya harus bisa verified atau unverified gitu.
Kemudian ini dollar data validator fails. Ini untuk mengecek apakah validasi gagal. Jika gagal mengirimkan respon JSON, dia akan mengirimkan respon JSON berisikan pesan kesalahan. Kemudian di sini ada dollar data. Ini adalah array yang berisikan data yang akan diperbarui. Di sini kita mengecek apakah verification status adalah verified. Jika ya, maka is verified akan diisi dengan waktu saat menggunakan now gitu. Jika tidak, dia akan null. Gitu. Kemudian di sini ada disk writer service. Itu untuk memanggil fungsi dari writer service untuk memperbarui data penulis berdasarkan ID. Kemudian di sana juga ada try catch, sama seperti di metode show. Jika terjadi kesalahan, catch akan menangkapnya dan mengembalikan pesan kesalahan. Kemudian di sini ada public function destroy. Ini juga ini juga terdapat ID penulis yang akan dihapus. Kemudian di sini ada disk writer service. Ini mendapatkan data penulis berdasarkan ID menggunakan service. Kemudian di sini ini untuk menghapus data penulis yang ditemukan. Kemudian dia return respon, mengirim respon dalam format JSON dengan pesan sukses bahwa data penulis berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke service. Kemudian service backend, kemudian writer service. Nah, di sini kita menambahkan untuk bagian unverified dan mengubah bagian verified yang awalnya menampilkan waktu verifikasi dan ini itu berfungsi untuk jika is verified bernilai true, maka kode akan mengembalikan gadget gitu, dengan teks verified. Jika is verified bernilai false atau null, maka kode akan mengembalikan gadget merah dengan teks unverified. Kemudian kita menambahkan function getFirstBy. Ini itu untuk mencari satu baris data dari tabel user berdasarkan kolom tertentu. Di sini terdapat parameter kolom. Ini adalah digunakan untuk pencarian. Terus ada value, parameter value. Ini adalah nilai yang dicari di kolom tersebut. Kemudian menggunakan model user ini untuk mengambil data dari tabel user. Menggunakan where untuk memfilter berdasarkan kolom dan nilai yang diberikan. Terus itu ini first or fail untuk mengembalikan baris pertama yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, fungsi ini akan mengembalikan error. Kemudian ini ada public function update. Ini untuk mencari pengguna berdasarkan ID yang diberikan.
Kemudian menggunakan find or fail untuk memastikan pengguna dengan ID tersebut ada. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan error. Kemudian di sini ini untuk memperbarui data pengguna dengan data yang baru diberikan. Fungsi ini akan mengembalikan true jika pembaruan berhasil atau false jika gagal. Kemudian kita ke bagian CS Writer di public asset backend CS ini writer. Nah, di sini ini terdapat ini untuk ini variabel untuk menyimpan metode mengirim form atau mensubmit method. Nah, di sini ada, ini untuk ketika dokumen sudah siap, jalankan fungsi writer table. Kemudian ini ada fungsi untuk menginisialisasi tabel data dengan mengembalikan data dari service. Ini ada menampilkan indikator, ini mengambil data server. Ini URL untuk mengambil data. Kemudian ini untuk indeks baris untuk data table. Ini nama kolom untuk server. Kemudian ini data untuk kolom nama. Ini untuk nama kolom untuk server. Ini juga ada email, method add, is verified, dan action. Kemudian di sini ada form untuk edit. Ini untuk berfungsi untuk mengedit data penulis. Di sini ada untuk mengambil ID penulis dari elemen yang diklik. Kemudian ini ada menyimpan, ini untuk menyimpan, ini tip to the submit. Kemudian ini untuk memulai loading. Ini reset form. Ini juga untuk mereset validasi form. Ini melakukan permintaan AJAX untuk mengambil data penulis menggunakan metode get. Kemudian ini URL untuk mengambil data penulis. Ini juga ini untuk mendapatkan data penulis dari respon. Kemudian di sini ini itu untuk mengisi form dengan data penulis. Ya, ini untuk menampilkan modal untuk edit penulis. Ini ada untuk mengubah judul, mengubah teks tombol submit gitu. Ini untuk menghentikan loading. Sini untuk mengambil error, tekan loading, terus menampilkan ini pesan errornya. Kemudian ini fungsi untuk menghapus data penulis. Di sini mengambil ID penulis dari elemen yang diklik. Terus di sini menampilkan konfirmasi sebelum menghapus. Nah, ini ada juga konfirmasi. Nah, di sini
Apa namanya, di sini jika konfirmasi ditekan, di sini akan memulai loading dan melakukan permintaan AJAX untuk menghapus data penulis. Kemudian mengambil token CRF ini dari meta tag, terus menggunakan metode delete, terus kemudian dia akan mengambil URL untuk menghapus penulis. Ini untuk menghentikan loading, terus ini bagian untuk memperbarui tabel dan menampilkan pesan sukses. Jika tidak, dia akan ini untuk menangani error dan menghentikan loading, terus menampilkan pesan error. Kemudian di sini ada untuk save data. Ini untuk fungsi untuk menyimpan data. Di sini terdapat prevent default. Ini untuk mencegah pengiriman form secara default. Terus ini untuk memulai loading. Kemudian di sini mengambil ID penulis dari form. Kemudian di sini ada URL untuk menyimpan data penulis. Kemudian ini untuk mengambil data dari form. Terus menambahkan metode put ke form data dan melakukan permintaan AJAX untuk menyimpan data. Tipenya POST, ini menggunakan metode POST. Terus itu ini URL untuk menyimpan data. Kemudian di sini ada data yang akan dikirim. Terus di sini untuk menghentikan loading. Terus ini untuk menutup modal. Ini untuk memperbarui tabel. Nah, terus itu ini untuk mereset form penulis. Kemudian ini mereset validasi dan ini untuk menampilkan pesan sukses. Dia di sini juga akan ini untuk menangani error. Dia di sini ada untuk menghentikan loading. Kemudian di sini akan menampilkan pesan error validasi. Dan juga dia akan menampilkan pesan error ini. Nah, ini untuk bagian verifikasi. Dia akan tampilannya akan seperti ini. Masuk ke writer. Nah, ini kita edit. Nah, ini kita bisa unverified. Kita save. Nah, ini jadinya writer 1 akan ter-verified. Jika kita masuk ke writer 1 itu kita masuk ke artikel, nah maka penulis 1 tidak dapat menulis artikel dan harus hubungi owner gitu. Dan kita logout dulu lagi, kemudian kita masuk ke owner. Nah, kita coba lagi edit, kita verified, verifikasi berhasil ubah, kemudian kita logout.
kita coba ke penulis API lagi, kita ke artikel. Nah, penulis pertama atau writer satu itu bisa membuat artikel. Nah, oke, di bagian untuk verifikasi sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan membuat konfirmasi di artikel oleh owner. Yang pertama, kita langsung saja, ini kita langsung ke routes dan ke web.php. Ini kita membuat routes-nya. Routes ini untuk mengizinkan pengguna mengubah status konfirmasi artikel menggunakan metode POST. Kemudian di sini menambahkan middleware ini untuk memastikan bahwa hanya owner yang dapat melakukan perubahan ini. Kemudian kita ke view di bagian artikel. Di sini kita buat file modelnya. Ini juga sama seperti tadi. Di sini ada label untuk dropdown dengan text select. Kemudian di sini ada opsi default yang tersembunyi. Ini tersembunyi. Kemudian di sini ada opsi untuk status confirmed. Kemudian juga ada unconfirmed. Di sini terdapat button atau tombol untuk close, untuk menutupnya. Kemudian di sini ada button atau tombol save untuk menyimpan konfirmasi. Kemudian kita ke indeks, bagian indeks. Nah, bagian indeks ini kita tambahkan ini kolom confirm, kemudian menginclude modelnya dan menambahkan ini, artikel confirm.js ini. Kemudian masuk ke controller backend artikel controller. Kemudian di sini kita hanya menambahkan ini public function tanggung jawab confirmation. Di sini memakai parameter UID. Nah, ini itu try catch untuk menangani pengecualian error yang mungkin terjadi. Ini memanggil metode toggle confirmation dari service di service gitu, di artikel service. Kemudian metode ini untuk memperbarui status konfirmasi artikel berdasarkan UID yang diberikan. Kemudian return response JSON ini untuk menunjukkan bahwa pembaruan status konfirmasi berhasil. Nah, ini untuk menandakan bahwa operasi berhasil. Terus kemudian ini ada pesannya. Nah, kemudian ini jika terjadi kesalahan, maka ini akan dijalankan. Terus itu ini untuk menandakan bahwa ada kesalahan. Kemudian di sini juga ada pesan kesalahannya. Dan ini akan mengembalikan kode status HTTP 500 untuk menunjukkan kesalahan servernya.
Kemudian kita masuk ke service, ke artikel service. Di sini, nah, di setiap bagian get-nya, kita menambahkan kolom is config. Ditambahkan untuk karena sekarang itu setiap artikel memiliki status konfirmasi, terus itu data ini diperlukan untuk ditampilkan di tabel agar owner bisa melihat apakah artikel sudah terkonfirmasi atau belum gitu. Kemudian nah ini kita juga menambahkan ini jadi kolom is confirm. Ini untuk menampilkan status konfirmasi artikel. Jika status is confirm ini bernilai 1, maka dia akan baru akan menampilkan warna biru gitu dengan teks konfirmasi. Kemudian jika is confirm ini bernilai 0 atau false gitu, maka dia akan berwarna kuning dan mengeluarkan teks unformat. Ini membantu owner untuk melihat statusnya. Kemudian ini ya. Nah, di bagian ini untuk bagian owner bisa mengubah status konfirmasi artikel langsung gitu dari tabel melalui tombol ini. Tombol ini ada tombol warna ini ada tombol warna biru dan ini ada tombol warna kuning dan ada tombol warna biru dengan icon yang kuning ini menggunakan icon clock, kemudian yang biru menggunakan icon check gitu. Nah, perubahan ini mempermudah owner untuk mengkonfirmasi artikel langsung dari tabel tanpa perlu membuka detail artikel. Kemudian nah ini public function kan ini. Nah ini public function toggle confirmation. Ini untuk mengambil data artikel berdasarkan UID. Kemudian di sini ada fungsi get first by akan mengambil artikel yang sesuai dengan UID yang diberikan. Terus itu ini untuk mengubah status is confirm jika artikel belum dikonfirmasi atau is confirm-nya itu bernilai 0, maka diubah menjadi 1 atau terkonfirmasi gitu. Jika artikel sudah dikonfirmasi atau bagian is confirm-nya itu bernilai 1, maka diubah kembali menjadi 0 atau membatalkan konfirmasi gitu. Kemudian ini untuk menyimpan perubahan status konfirmasi ke database. Kemudian ini ada return-nya, mengembalikan data artikel yang telah diubah.
Kemudian kita membuat nih artikel confirm.js. Ini fungsi ini dijalankan ketika tombol konfirmasi diklik. Kemudian di sini ada function mengambil ini tuh untuk ini mengambil nilai UID dari artikel yang terkait dan status konfirmasi saat ini dari atribut data tombolnya. Dan di sini mengambil ID artikel dari tombol yang akan diklik nanti. Terus itu ini mengambil status konfirmasi saat ini dari tombol. Dan ini untuk menetapkan nilai UID dan status konfirmasi ke dalam modal untuk ditampilkan. Bagian ini itu untuk mengisi input tersembunyi di modal dengan UID artikel. Kemudian ini ada information status, ini untuk mengisi input status konfirmasi di modal. Terus ini untuk menampilkan modal konfirmasi kepada pengguna menggunakan memanggil metode untuk menampilkan modal. Kemudian ini fungsi ini dijalankan ketika tombol submit pada model konfirmasi ditekan. Kemudian ini mengambil nilai UID artikel dan status konfirmasi dari input dalam modal. Kemudian ini untuk mengambil UID dari input tersebut. Kemudian mengambil status konfirmasi dari input. Kemudian ini memeriksa apakah status konfirmasi sudah dipilih. Jika tidak ada status yang dipilih, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian ini return ini untuk menghentikan eksekusi jika status tidak dipilih. Kemudian ini mengirimkan permintaan ajak untuk melakukan perubahan status konfirmasi. Di sini juga menambahkan token CSRP untuk keamanan. Kemudian ini dia mengambil token dari meta tag. Kemudian ini URL untuk toggle confirmation. Kemudian ini tipe permintaannya adalah post, data yang dikirim ke server, yaitu statusnya status konfirmasi. Kemudian ini fungsi yang dijalankan sebelum mengirim permintaan. Ini memanggil fungsi untuk menampilkan loading gitu. Kemudian ini fungsi yang dijalankan jika permintaan berhasil. Ini untuk menghentikan loading setelah permintaan selesai. Ini menutup modal setelah sukses. Kemudian ini menampilkan pesan sukses menggunakan swap. Ini dia akan menampilkan icon sukses. Ini ya. Ini untuk pesannya. Kemudian mengembalikan pesan dari ini untuk mengembalikan pesan dari respon server. Kemudian, nah ini untuk memuat ulang data table untuk memperbarui data yang ditampilkan. Ini memuat ulang tabel tanpa mengubah posisi halaman. Kemudian ini ada fungsi yang dijalankan jika terjadi kesalahan. Ini untuk menghentikan loading
Dan ini untuk menutup modal jika terjadi kesalahan. Terus ini untuk mengambil pesan kesalahan dari respon server atau menampilkan pesan default. Nah, ini ada pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Kemudian ini ada ikon untuk kesalahannya, ikon errornya. Terus ini judul pesannya. Terus ini mengambil pesan dari respon server gitu. Kemudian ini untuk mengatur event listener untuk model konfirmasi. Kemudian ini untuk mengatur ulang form dalam model ketika model ditutup. Dan ini menghapus semua input dalam form setelah model ditutup. Nah, untuk tampilannya, kita logout dulu, masuk sebagai owner. Nah, ini di artikel ini tombol untuk konfirmasinya. Jika kita tekan tombol, kita pilih pilihan confirm, kita save, oke. Maka ini akan ter-unconfirmed gitu. Jadi data artikelnya tidak akan ditampilkan. Dan jika kita ini juga bisa kita konfirmasi, nah maka artikelnya akan menjadi terkonfirmasi gitu. Oke, untuk bagian konfirmasi sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan membuat statistik data, yaitu total artikel, pending, kemudian kategori beserta total artikel pada kategori tersebut pada halaman dashboard. Owner bisa melihat full statistik, namun writer hanya bisa melihat statistiknya sendiri saja. Kemudian langsung kita masuk ke resource view. Nah, ini kita masuk ke formulir PHP. Nah, ini ada extend layout app. Layout ini berisikan struktur dasar HTML yang digunakan di seluruh halaman aplikasi, seperti header, dan footernya gitu. Kemudian menggunakan ini section content. Ini mendefinisikan section yang akan mengisi bagian konten utama di layout. Kemudian di sini, nah ini elemen H1 ini digunakan untuk menampilkan teks dashboard sebagai judul utama. Kemudian menggunakan kelas display 4, ini kelas bootstrap. Kemudian ini teksnya black untuk memberikan warna hitam pada teks. Kemudian ini langsung saja ini untuk menampilkan teks dashboard sesuai bahasa yang dipilih. Gitu. Ini kemudian ini ada if out user owner. Ini untuk melakukan pengecekan apakah pengguna yang sedang login itu memiliki peran sebagai owner. Kemudian out user ini mengakses informasi pengguna yang sedang masuk ke dalam sistem. Menggunakan role, ini adalah atribut yang menunjukkan jenis peran pengguna tersebut. Jika pengguna adalah seorang owner, maka bagian ini akan ditampilkan.
Kemudian ini ada ini untuk menampilkan teks total artikel gitu. Kemudian sini untuk menampilkan jumlah total artikel yang dimiliki oleh owner. Jumlah artikel diambil dari variabel dolar data atau artikel yang dari controller. Kemudian ini untuk menampilkan jumlah artikel yang masih dalam status pending. Kemudian ini untuk menampilkan judul kategoris. Kemudian ini untuk mendefinisikan dua kolom di header tabel, satu untuk nama kategori, dan satu lagi untuk total artikel. Kemudian ini untuk melakukan loop untuk setiap kategori yang terdapat di dalam dolar data kategoris. Setiap kategori akan ditampilkan dalam baris baru di tabel gitu. Kemudian ini untuk menampilkan nama kategori pada kolom pertama tabel. Kemudian ini untuk menampilkan jumlah artikel yang termasuk dalam kategori ini. Kemudian itu, nah ini kemudian, nah ini untuk jika pengguna bukan owner, bagian ini yang akan ditampilkan. Ini akan menampilkan statistik data untuk pengguna selain owner. Ini untuk menampilkan jumlah total artikel milik pengguna. Terus itu ini juga menampilkan untuk menampilkan jumlah artikel yang masih pending gitu, yang masih pending milik pengguna. Terus ini untuk menampilkan kategori yang dimiliki oleh pengguna. Gitu. Ini ada kolom untuk nama kategori dan total artikel. Kemudian di sini juga melakukan loop untuk setiap kategori yang dimiliki oleh pengguna gitu. Kemudian di sini ada menampilkan nama kategori milik pengguna. Kemudian itu ini menampilkan jumlah artikel dalam kategori milik pengguna gitu. Oke, selanjutnya kita ke controller. Controller home. Nah, ini controller home. Nah, ini ada protected home service. Ini mendeklarasikan variabel protected home service yang akan digunakan di seluruh metode dalam controller ini. Variabel ini menyimpan instance dari home service yang mengelola logika terkait dashboard gitu. Kemudian di sini ada public process construct ini yang menerima instance dari home service sebagai dependence.
Kemudian di sini list home service. Ini untuk menyimpan instance dari home service yang diterima dari variabel home service yang ada di controller. Ini memungkinkan kita untuk menggunakan metode-metode dari home service di controller. Ini terdapat public function index. Ini if out ini untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Ini itu untuk mengembalikan true jika pengguna sudah login dan false jika belum gitu. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Kemudian ini inisialisasi variabel $data. Ini untuk membuat variabel kosong yang $data ini yang akan digunakan untuk menyimpan data statistik yang akan dikirim ke view gitu. Kemudian ini untuk mengecek apakah pengguna yang sedang login memiliki role owner. Terus ini untuk mengembalikan informasi tentang pengguna yang sedang login. Kemudian jika pengguna adalah owner, maka data statistik khusus owner akan diambil menggunakan metode getOwnerStatistic dari home service. Data yang didapat akan disimpan dalam variabel $data. Kemudian jika pengguna bukan owner, maka data statistik untuk user biasa akan diambil dengan metode getUserStatistic. Kemudian selain data statistik pengguna biasa, kategori-kategori yang terkait dengan pengguna juga diambil menggunakan getUserCategories. Data kategori ini ditambah ke dalam array $data dengan keyUserCategories. Kemudian ini untuk mengambil statistik artikel secara umum, seperti total artikel atau status artikel dari metode getArticleStatistic. Kemudian kirim data tampilan ini untuk mengembalikan view dengan nama home dan mengirimkan dua variabel itu $data dan $articles $article setting. Kemudian sehingga di dalam view kita bisa langsung mengakses variabel tersebut gitu. Untuk tampilannya nih, untuk bagian owner bisa menampilkan semua total artikel. Tetapi ketika di user lain atau writer, nah dia hanya akan menampilkan artikel pribadinya saja. Ini satu, dia akan menampilkan dia saja. Oke, untuk data statistik sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat data artikel terbaru yang akan ditampilkan di halaman front end. Langsung saja kita ke root view, ini bagian-bagian kita tutup saja, ke front end, ke home section, kemudian ke let's news. Nah, ini untuk menampilkan judul let's artikel.
Kemudian di sini ini untuk looping melalui variabel dollar latest artikel yang berisikan daftar artikel terbaru. Setiap artikel diambil sebagai objek dollar news ini. Kemudian ini untuk mengambil link ke halaman detail artikel dengan root article show menggunakan slug artikel. Kemudian ini gambar artikel diambil dari folder storage image dengan nama file yang tersimpan di atribut image pada artikel. Kemudian bagian ini untuk menampilkan judul artikel yang dapat diklik untuk menuju halaman detail artikel. Kemudian ini untuk menampilkan nama penulis artikel yang diambil dari relasi user pada model artikel. Kemudian ini itu untuk menampilkan tanggal kapan artikel itu dibuat gitu dari attribute created at. Kemudian kita langsung ke controller. Ini bagian backend-nya ditutup saja, kita masuk ke front end, ke home controller. Nah, ini untuk mengambil artikel terbaru untuk sini, Mbak. Oke. Nah, ini artikel with ini metode with ini digunakan untuk trigger loading gitu pada relasi kategori. Ini mengurangi jumlah query database sehingga saat mengambil artikel data kategori ini yaitu ID name juga diambil dalam satu query. Kemudian ini where publish true. Ini menambahkan kondisi jika hanya mengambil artikel yang telah dipublish gitu. Artikel dengan nilai publish true akan ditampilkan gitu. Kemudian ini where is confirm. Ini menambahkan kondisi lain untuk hanya mengambil artikel yang sudah dikonfirmasi. Artikel dengan nilai is confirmed true akan ditampilkan gitu. Kemudian lens ini akan untuk mengurutkan artikel berdasarkan created at-nya gitu. Artikelnya yang paling terbaru gitu akan muncul pertama dalam daftarnya gitu. Kemudian ini limit ini untuk membatasi hanya untuk 5 artikel. Kemudian ini ada method get. Ini digunakan untuk menjalankan query dan untuk mendapatkan data gitu. Oke, hasilnya. Nah, ini untuk artikel terbaru. Nah, ini ada namanya. Ini ada tanggal dan waktu kapan dia dipublish. Kemudian ini juga bagian nama yang bisa ditekan dan menuju bagian detailnya. Detail dari artikelnya. Oke, untuk bagian data artikel terbaru yang ditampilkan ke front end sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan membuat artikel
berdasarkan kategori dan ditampilkan di halaman front end. Kita langsung saja kategori search profil bagian home section populer. Nah, ini untuk menampilkan judul yaitu all categories. Kemudian ini untuk iterasi loop melalui setiap kategori yang tersedia di dalam dollar categories. Kemudian ini untuk membuat link untuk setiap kategori. Kemudian di sini ada kelas aktif tambah ke kategori pertama menggunakan dollar loop first aktif. Kemudian ini untuk menampilkan nama kategori. Kemudian ini juga untuk melakukan iterasi loop untuk setiap kategori untuk menampilkannya. Kemudian ini membuat div untuk setiap kategori dengan ID yang sesuai dengan kategori. Nah, kemudian ini melakukan loop lagi untuk menampilkan semua artikel dalam kategori. Kemudian ini untuk menampilkan gambar untuk artikel yang diambil dari penyimpanan ini. Kemudian ini untuk menampilkan nama kategori. Nama kategori gitu. Nama kategori artikel. Kemudian ini untuk menampilkan judul artikel untuk tautan. Ini untuk menuju URL yang akan dibuka saat tautan diklik gitu. Nah, yang ini adalah ekspresi blade yang menghasilkan URL berdasarkan nama root yang parameter yang diberikan, yaitu ini untuk artikel show. Kemudian artikel show ini adalah nama root yang didefinisikan dalam file root. Ini digunakan untuk mengarahkan ke halaman detail. Kemudian yang ini $article slug ini adalah string unik yang mempresentasikan judul artikel dalam format yang lebih sederhana gitu. Kemudian ini $article title. Ini untuk seperti title dari objek artikel saat ini gitu. Kemudian ini untuk menampilkan judul artikel gitu. Yang ditampilkan sebagai teks yang dapat diklik dalam tautan gitu. Kemudian artikel created at. Ini untuk menampilkan waktu publisnya. Kemudian ini artikel view. Ini untuk menampilkan jumlah tampilan artikelnya. Oke. Kemudian di sini ada medis artikel. Artikel ini untuk menampilkan judul di atasnya yaitu list artikel.
Kemudian ini untuk loopnya juga atau perulangan untuk setiap item gitu. Di dollar latest artikel yang merupakan kumpulan data artikel terbaru dari database. Kemudian disimpan di dollar news ini. Kemudian ini. Nah, ini membuat link yang mengarahkan ke halaman detail artikel. Untuk membuat URL dari root article show dengan parameter dollar news slot yang merupakan identifier unik artikel tersebut. Kemudian ini untuk menampilkan gambar artikel. Gambar diambil dari folder storage image. Ditambah nama file nama file gambar dari dari dollar news image yang disimpan di database. Kemudian ini juga diisi dengan judul artikel. Selanjutnya ini untuk membuat link menuju halaman detail artikel dengan judul artikel yaitu dari dollar news title. Ini dari dollar news title. Kemudian itu ini untuk membuat link yang menampilkan nama penulis. Kemudian itu ini untuk menampilkan tanggalnya, tanggal kapan dia publish gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan untuk top views. Top views ini di sini ada loop juga untuk setiap item dollar top menggunakan dollar top lifestyle yang merupakan daftar artikel dengan jumlah views terbanyak. Setiap artikel disimpan dalam variabel dollar top view. Kemudian ini untuk membuat link yang mengarahkan ke halaman detail artikel. Ini menggunakan root article show. Kemudian dengan parameter slug untuk membuat URL. Kemudian ini untuk menampilkan gambar artikel. Gambar diambil dari folder storage image. Nama file gambarnya itu ambil dari sini. Kemudian ini diisi dengan judul artikel. Kemudian ini membuat link menuju halaman detail artikel di mana teksnya adalah judul artikelnya gitu. Selanjutnya bagian ini untuk menampilkan nama penulis artikel. Kemudian ini bagian ini untuk menampilkan tanggal publishnya. Kemudian di bagian ini untuk menampilkan jumlah view artikel yaitu dengan icon mata. Kemudian ini juga untuk menampilkan kategori artikel dengan icon folder.
Dan ini untuk menampilkan daftar teks artikel dengan icon teks menggunakan perulangan untuk setiap teks di artikel. Ini menggunakan dollar top views ke teks dan menambahkan koma jika teks tersebut bukan yang terakhir. Kemudian, nah ini ada stake contact. Ini untuk judulnya, membuat judulnya yaitu stake contact. Nah, ini membuat link untuk membagikan halaman saat ini, yaitu untuk bagian Facebook. Kemudian di sini menggunakan icon Facebook dengan latar belakang tombol merah. Nah, kemudian di sini ada di sini juga ada ini untuk menampilkan jumlah penggemar atau fans gitu di Facebook. Kemudian ini untuk membuat link YouTube untuk mengarahkan ke halaman YouTube. Nah, ini sama juga dengan Facebook, namun tombolnya berwarna merah gitu. Kemudian ini juga ada icon YouTube-nya sama. Cuma menampilkan jumlah subscribe-nya. Kemudian ini ada membuat link untuk membagikan halaman Instagram gitu. Ini untuk halaman Instagram. Nah, ini juga sama menggunakan icon Instagram. Ini juga menampilkan followers-nya. Kemudian selanjutnya ini ada popular artikel. Ini untuk judulnya yaitu popular artikel. Terus ini untuk mulai ulangan. Untuk setiap artikel di dalam variabel dolar populer yang diambil dari backend gitu. Setiap artikel disimpan di dolar artikel. Kemudian ini untuk menampilkan gambar artikel dari folder storage image dan nama file dari artikel ini. Dan artinya diisi dengan judul artikel. Kemudian ini untuk menampilkan jumlah views-nya. Selanjutnya, nah ini untuk menampilkan kategori artikel. Kemudian ini juga mengambil nama kategori dari artikel adalah artikel kategori name. Kemudian ini membuat link menuju halaman detail dengan judul artikel. Kemudian ini untuk menampilkan tanggal publish-nya dengan icon kalender. Kemudian di sini ada trending text. Nah, ini di sini ini untuk judulnya yaitu trending text. Kemudian ini perulangan untuk setiap teks yang akan ada di dalam variabel dolar teks. Kemudian ini untuk membuat link menuju halaman teks yang
spesifik berdasarkan slug tag. Kemudian ini untuk menampilkan nama tag. Terus itu ini untuk menampilkan gambar banner. Kemudian ini judul untuk dalam bannernya. Kemudian ini ada tombol. Ini ada tombol untuk shop. Ini dengan bacaan shop now gitu. Nah, selanjutnya kita ke controller, bagian home controller. Nah, di sini kita tinggal menambahkan ini menggunakan dependence injection untuk mengambil service gitu. Ini ada artikel service, di sini ada kategori service, terus kemudian ada text service. Kemudian selanjutnya kita hanya membuat ini artikel populer ini untuk mengambil 4 artikel populer selain main post. Di sini ini untuk mengambil kategorinya. Kemudian ini ada kolom yang diambil, itu ada ID, kategori ID, title, slug, publish ad, views, dan image. Kemudian di sini ini ada where publish true. Ini jika hanya yang dipublish bernilai true, terus kemudian ended is confirmed. Ini juga sama, yang hanya dikonfirmasi. Kemudian ini where ID ini kecuali artikel utama. Di sini itu artikel utama tidak akan ditampilkan gitu. Ini order by views date ini mengurutkan berdasarkan views terbanyak. Kemudian ini untuk membatasi hanya artikel. Kemudian ini untuk mengambil hasilnya. Kemudian ini adalah untuk mengambil artikel terpopuler. Ini type lifestyle. Ini mengambil artikel terpopuler dari kategori lifestyle yang top kategori tadi. Ini untuk mengambil kategori dan tag. Kemudian ini kolomnya yang diambil yaitu ada ID, kategori ID, title, slug, content, publish, image confirm, view, image, type. Terus ini ada by ini untuk mengurutkan berdasarkan views terbanyak. Terus ini untuk hanya yang akan dipublish yang bisa ditampilkan. Kemudian is confirm ini yang sudah terkonfirmasi. Itu ini membatasi limit 4 ini untuk membatasi jumlah artikel. Nah, ini untuk mengambil hasilnya. Nah, ini tag ini untuk mengambil tag yang sedang trending. Kemudian ini ada bagian dollar kategoris. Ini diambil dari service. Ini juga bagian kategori. Ini mengambil kategori dari database menggunakan kategori service. Kemudian mengirim data ke view front end. Nah, ini ada yang bagian populer, ini top style, top speed text, dan kategoris. Nah, untuk tampilannya seperti ini.
Nah, ini untuk yang berdasarkan kategorisnya, hiburan, kuliner, edukasi, berita. Kemudian ini list artikelnya. Nah, ini menampilkan top view. Ini ada namanya, ini penulisnya. Ini artikelnya. Ini view-nya, ini kategorinya, ini tag-nya, ini kapan dibuatnya gitu. Nah, di sini juga ada Stay Connect, ini ke Facebook, ini ke YouTube. Ini bisa diterapkan, ini bakal ke Facebook, kemudian ini bisa ke YouTube. Kok ini? Kemudian ini ke Instagram. Kemudian ini bagian tadi populer artikel. Ini ada, ini menampilkan kategorinya, ini namanya, terus ini kapan dibuat gitu, tanggal pembuatannya. Ini ada trending text. Nah, ini ada shop now. Ini bisa di ini, info. Oke, sudah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.